Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pada hari ini kembali senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakannya kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan, apalagi di hari ini bertepatan dengan hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ini tentu saja kesyukuran bagi kita atas karunia ini. Nikmat kemerdekaan dan keamanan ini adalah nikmat yang sangat besar sekali nilainya bagi kita. Ya, sebagaimana hadis yang sering-sering kita ulangi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahumud dunya." Siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang berada dalam kondisi lingkungan yang aman, ada yang ia bisa konsumsi, ada nikmat pangan, dan raganya sehat, faka'annama hizat lahumud dunya, maka seakan-akan ia mendapatkan seluruh kenikmatan dunia ini. Dan nikmat kemerdekaan dan keamanan ini tentu sering kita bahas pada kajian kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang tidak didapatkan oleh Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ya, walau sekedar hanya untuk beribadah, sekedar untuk sholat, ya, selalu mendapatkan intimidasi. Ya, lagi sujud, kemudian isi perut unta itu diletakkan di punggung beliau, ya. Atau kemudian Rasulullah dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, kemudian dicekik dari belakang dan seterusnya. Dan bangsa ini tentu saja mengalami pengalaman yang cukup panjang, ya, bagaimana nikmatnya kemerdekaan ini dan bagaimana susahnya untuk kemudian berjuang merebut kemerdekaan ini. Ya, sehingga seharusnya lah nikmat kemerdekaan ini, nikmat keamanan ini kita isi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal baik itu untuk kebaikan dunia kita, apalagi untuk kebaikan akhirat kita. Ya, kami ingat dahulu waktu belajar di Madinah di kelas, saat seorang dosen bertanya kepada mahasiswa untuk menulis dan menyampaikan cita-citanya nanti setelah pulang ke negara mereka masing-masing. Ya, semuanya menulis, ada yang ingin jadi seorang dosen, ada yang ingin menjadi seorang politisi, dan seterusnya. Tapi yang anehnya saat itu, ada seorang mahasiswa yang kemudian justru menangis terseduh-seduh. Ya, dosen ini heran, mungkin ada di antara pertanyaannya itu yang keliru, sehingga mahasiswa ini menangis, tidak seperti teman-temannya yang lain. Seusai pelajaran, ya, Syekh dosen ini kemudian meminta mahasiswa itu untuk menghadap ke ruangannya. Ya, setelah ditanyai, ya, diminta pandangannya apa sebenarnya yang terjadi, ternyata mahasiswa ini bersedih. Ya, kalau mahasiswa yang lain bisa dengan mudahnya menyampaikan cita-citanya untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, menjadi seorang pengajar, ustadz, dan seterusnya, ya, sementara ia untuk sekedar pulang ke negaranya saja, bisa saja ia dipenjara dan seterusnya. Ya, tidak jauh dari negara kita, di negara Myanmar atau Burma. Ya, karena nikmat kemerdekaan ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh,
Seorang syekh juga menceritakan ada di negara bekas Soviet yang sekedar untuk menghafal Quran itu harus di gua-gua, dan anak-anak yang dibawa untuk menghafal itu harus ditutup matanya supaya nanti kemudian kalau ditangkap dia tidak membocorkan tempat mereka untuk menghafal Quran, sekedar untuk menghafal Quran. Ada bahkan yang diceritakan oleh Syekh, nanti mereka itu menghafal Quran kalau ada konser musik. Ya caranya gimana? Caranya ya konser musik itu kan panggungnya tinggi. Ya mereka manfaatkan di dalam panggung itu untuk menghafal, dan ternyata hafal juga. Ya. Ini bagaimana beratnya perjuangan ya, kalau kita berada dalam kondisi yang tidak aman, kondisi yang tidak merdeka. Nah, walillahil hamd, kita di Indonesia ini meskipun dengan segala kekurangan yang kita sadari bersama, ya tidak sampai seperti itu. Ya, tidak ada yang melarang kita jadi ustadz, walillahil hamd. Tidak ada yang mengganggu kita untuk menghafal Quran. Majelis-majelis ilmu tersebar di mana-mana. Bahkan sudah ada sarana seperti YouTube dan media sosial. Ya, sisa kemudian bagaimana memanfaatkan kemerdekaan dan keamanan ini. Bagaimana kita mensyukuri sebaik-baiknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, baik untuk diri kita maupun orang-orang sekitar kita, baik untuk dunia kita, terutama untuk akhirat kita. Ya, jangan sampai justru di saat ya orang-orang terjajah, di saat kondisi sempit, ya orang justru lebih survive, lebih bisa membangun hal-hal yang positif daripada yang kemudian orang justru mendapatkan kelapangan dan kemerdekaan, tetapi justru pasif dan malah kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Maka mudah-mudahan dengan usia kemerdekaan yang terus bertambah ini, ya bangsa kita juga semakin matang untuk melewati tantangan-tantangan ke depannya. Dan setiap pribadi kita, terutama pribadi muslim, mari kita mensyukuri hal ini dengan membangun hal-hal yang sifatnya positif, baik untuk diri kita maupun orang-orang sekitar kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang satu sosok mulia dalam agama ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita pernah membahas bagaimana keutamaan beliau, bahwa beliau adalah orang yang ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ma'iyatu khassah, mendapatkan kebersamaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala tatkala menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Rasulullah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Dan perkataan itu dilontarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Yang kedua, jamaah sekalian, bahwa Abu Bakar ini adalah sahabat yang mengetahui urusan agama ini dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya secara umum. Kadangkala ya ada pengetahuan-pengetahuan yang terluput dari sahabat yang lain, tetapi tidak bagi Abu Bakar. Saat Rasulullah akan wafat, menyampaikan tentang turunnya ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Ya, saat itu sahabat bergembira dengan sempurnanya agama ini. Tetapi Abu Bakar menangkap sisi yang lain, bahwa ini merupakan sinyal, ya ini merupakan pesan bahwa risalah sudah sempurna, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak lama akan meninggalkan kita. Ya. Pun hal-hal yang lainnya saat Rasulullah sudah wafat, yang menenangkan sahabat adalah Abu Bakar. Ya, di samping kemudian juga sisi waroknya beliau, bagaimana menjaga perutnya dari hal-hal yang tidak halal. Bahkan sebelum datangnya Islam, Abu Bakar sudah terkenal dengan orang yang tidak ingin meminum khamar dan tidak ingin menyembah berhala. Ya, bahkan sebelum datangnya Islam sekalipun, ya ia sudah menjaga dirinya dari perbuatan yang haram. Kita pernah membahas bagaimana tatkala ya mantan budaknya membawakan makanan yang sebenarnya makanan itu adalah hasil dari perdukunan. Ya, ia kemudian ya mengeluarkan makanan itu dengan jarinya, memuntahkan. Dalam riwayat yang lain, minum air sebanyak-banyaknya karena menggunakan jari juga ternyata tidak bisa keluar. Akhirnya Abu Bakar minum air sebanyak-banyaknya agar bisa kemudian memuntahkan makanan itu, tidak menjadi darah dan daging. Ya, sahabat yang bertanya kenapa sampai seperti itu padahal hanya sesuap makanan. Ya, Abu Bakar sampai mengatakan, jika sekiranya makanan itu keluar harus bersama dengan jiwa saya,
maka saya akan mengeluarkannya. Saking waraknya beliau, saking berhati-hatinya beliau dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terakhir pertemuan kita membahas tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar hijrah. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana Abu Bakar di Madinah, bagaimana karakter Abu Bakar di Madinah. Yang pertama, jamaah sekalian, kata muallif, ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa uzmatu imanihi billahi taala. Abu Bakar dan keimanan dan agungnya keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Ya, jadi ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Ya, Abu Bakrah ini sahabat yang lain. Ya, ada Abu Bakar, ada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini sahabat yang diceritakan di dalam hadis yang ruku sambil jalan. Ya, ini sahabat yang mulia meriwayatkan hadis. An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin. Abu Bakar ini mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata suatu hari, "Man ra'a minkum ru'yah." Ya, di depan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang tadi malam bermimpi? Ya, faqala rajulun, maka di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana, ya, saya ya Rasulullah. Apa mimpi sahabat ini? Ra'aitu, ya, ka'anna mizanan nazala minas samai fauzinta anta wa Abu Bakar. Ya, saya seakan-akan melihat ya Rasulullah dalam mimpiku itu turun dari langit itu timbangan, ya, seperti timbangan, ya, fauzinta anta wa Abu Bakar, dan engkau ditimbang ya Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Farajahta anta bi Abi Bakar, dan engkau lebih berat dari Abu Bakar. Ya. Wa wuzina Umaru wa Abu Bakar farajaha Abu Bakar. Ya. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditimbang bersama dengan Abu Bakar, ternyata yang lebih berat adalah Rasulullah. Ya, kemudian Abu Bakar ditimbang dengan Umar, ya, farajjaha Abu Bakar, maka Abu Bakar yang lebih berat dari Umar. Wa wuzina Umar wa Utsman farajjaha Umar. Tatkala kemudian yang ketiga ini Umar yang ditimbang bersama dengan Utsman, kata sahabat ini ternyata yang lebih berat adalah Umar. Ya. Thumma rufi al-mizan, kemudian timbangan itu diangkat ke langit. Ini menunjukkan jamaah sekalian keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, keimanan Abu Bakar dibanding dengan sahabat-sahabat yang lainnya, Umar maupun Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, ini menggambarkan kepada kita bagaimana kualitas keimanan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar ini. Ya, di dalam riwayat yang lain, ya, hampir mirip, tetapi dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang langsung, ya, Nabi mengatakan, ya, saya ditimbang bersama dengan seluruh umatku, ya, seluruh umat beliau, maka timbangan beliau yang lebih berat. Kemudian kata Rasulullah, dan saya melihat Abu Bakar ditimbang bersama dengan seluruh umat ini, dan ternyata timbangan Abu Bakar yang lebih berat. Kemudian saya melihat Umar yang ditimbang bersama dengan seluruh umat ini, dan saya mendapati bahwa timbangan Umar yang lebih berat. Iya. Coba jamaah sekalian, ya, keimanan umat ini ditimbang dengan Abu Bakar, ternyata ya, lebih berat keimanan Abu Bakar. Makanya, ya, sahabat-sahabat Rasulullah yang lain bertanya, bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Ya, kalau ternyata yang seperti itu Abu Bakar dan Umar, ya, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, antum kaifa ja'altum anfusakum. Adapun kalian, maka bagaimana kalian menjadikan diri-diri kalian, maka seperti itulah. Ya, maksudnya apa jamaah sekalian? Ya, kita tahu sendiri keadaan diri kita masing-masing. Bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita menjadikan diri kita. Ya, tentu kita tahu rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana kualitas keimanan kita, bagaimana kualitas ketaatan kita saat kita bersendiri, saat kita dilihat oleh orang lain. Tentu setiap kita tahu, tahu kadar diri kita masing-masing. Ala kulli hal jamaah sekalian, ini menunjukkan betapa kualitas keimanan seorang hamba Allah ini. Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tatkala imannya ditimbang bersama dengan umat ini, ternyata Abu Bakar lebih berat. Apa rahasianya jamaah sekalian? Disebutkan oleh seorang salaf kita, kenapa sampai kemudian Abu Bakar mendapatkan keutamaan yang seperti itu? Itu bukan didapatkan karena banyaknya sholat beliau. Bukan didapatkan karena banyaknya puasa beliau. Akan tetapi ma waqara fi qalbihi. Akan tetapi apa yang tersimpan di dalam hatinya. Kalau kita mau lihat perkara jihad misalnya, secara zahir Khalid lebih unggul daripada Abu Bakar. Secara kesabaran menghadapi intimidasi, kesabaran menghadapi turbulensi keimanan itu, kita lihat Bilal lebih berat cobaannya. Ammar dan keluarganya lebih berat cobaannya daripada Abu Bakar. Tapi inilah kata salaf kita, kata Abu Bakar bin Iyas, ma sabaqahum Abu Bakar bikathrati shalah. Abu Bakar mengungguli keimanan mereka bukan karena banyaknya sholat mereka, bukan karena sholat Abu Bakar lebih banyak. Wala siyam, juga bukan karena lebih banyak puasanya, walakin bisyai'in waqara fi qalbih. Akan tetapi apa yang bertahta di dalam hatinya, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu awal Islam, setiap orang yang saya dakwahi, setiap orang itu selalu masih ada keraguan-raguan pada dirinya, kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar. Dengan mantapnya ia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa sedikit pun keraguan. Dan ini berangkat dari kejernihan basirah beliau, kejernihan hati beliau yang memang tidak pernah tersentuh khamar dan juga tidak pernah menyembah berhala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Ini menunjukkan juga kepada kita betapa pentingnya masalah amalan hati ini jamaah sekalian. Kita ini kan kadang terperangkap untuk hanya memperhatikan amalan-amalan yang sifatnya lahir. Karena itu yang langsung bisa terukur, bisa dilihat oleh orang. Akan tetapi kadangkala kita menyepelekan amalan hati ini. Justru karena amalan hati inilah Abu Bakar mengungguli umat ini seluruhnya. Karena permasalahan hati ini. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ada segumpal daging di dalam tubuh kita, kata Rasulullah. Kalau segumpal daging ini yang baik, maka baiklah seluruhnya. Akan tetapi kalau segumpal daging ini yang bermasalah, maka bermasalahlah seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging ini adalah hati. Dan ini keunggulannya Abu Bakar. Bagaimana kondisi hatinya, bagaimana keimanan yang bertahta di hatinya, itulah yang mengungguli sahabat-sahabat yang lain. Di dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana pentingnya masalah hati ini untuk senantiasa kita perhatikan. Kadangkala ada orang yang amalannya itu sederhana, tetapi karena ia menjaga kebersihan hatinya, maka ia mendapatkan kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah tentang seorang syab, tentang seorang anak muda yang Rasulullah menjamin untuknya surga, menggaransi untuknya surga. Di tengah-tengah sahabatnya yang Rasulullah bermajelis dengan sahabatnya, Rasulullah mengatakan, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Akan lewat di dekat kita ini salah seorang penghuni surga. Ternyata anak muda jamaah sekalian dari kalangan Ansor. Keesokan harinya kembali Rasulullah menggaransi lagi, akan lewat di dekat kita ini salah seorang penghuni surga. Ternyata orang yang sama. Di hari yang ketiga seperti itu. 3 kali Rasulullah menggaransi orang ini sebagai penghuni surga. Tentu hal ini bukan sesuatu yang ringan jamaah sekalian. Sebagaimana di dalam akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah,
bahwa tidak ada orang kita bisa pastikan sebagai penghuni surga kecuali nama-nama yang memang pernah Rasulullah berikan kabar gembira kepada mereka. Sebagaimana seorang itu sebagai penghuni neraka, kecuali nama-nama yang pernah memang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang ini jamaah sekalian di depan sahabat-sahabat Rasulullah disebutkan bahwa ia merupakan penghuni surga. Makanya Abdullah bin Amr bin As heran apa rahasia anak muda ini sampai kemudian Rasulullah seperti itu menggaransinya untuk mendapatkan surga. Setelah diteliti jamaah sekalian, Abdullah bin Amr bin As pura-pura nginap di rumahnya sambil meneliti. Kok rasanya biasa-biasa saja? Sholatnya seperti kebanyakan, puasanya juga seperti yang lainnya, tidak ada yang terlalu istimewa. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr As langsung bertanya, sebenarnya saya ini nginap di sini sambil meneliti, sambil mencari informasi apa rahasia amalanmu sampai Rasulullah menggaransi untukmu surga. Kata sahabat ini, kama tara, sebagaimana yang kau lihat itulah amalan saya, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang luar biasa. Kamatar sebagaimana yang kau lihat, tetapi ada kebiasaan saya yang rutin saya lakukan sebelum saya memejamkan mata di malam hari, sebelum saya tidur, saya sudah membersihkan hati saya dari sangkut paut kepada sesama manusia. Perasaan dendam, perasaan benci, hasad dan dengki itu semua sudah selesai sebelum pejamkan mata. Nah, ini yang kadang-kala berat jamaah sekalian. Amalan yang sifatnya ringan menjaga masalah hati ini, ini yang kelihatannya sederhana tapi tidak semuanya orang mampu untuk melakukannya. Terutama masalah hasad, seorang pegawai hasad kepada teman kerjanya, seorang mungkin ojek online, kalau mau hasadnya paling hasadnya juga ke sesama, kok orderannya ini lebih banyak daripada saya, atau seorang pengusaha pebisnis, si fulan kok lebih banyak daripada saya. Ini yang kemudian perlu dikelola jamaah, dan ini keunggulan Abu Bakar. Kata Abu Bakar bin Iyash, Abu Bakar itu mengungguli yang lainnya bukan karena banyaknya sholatnya dan banyaknya puasanya, akan tetapi kualitas hatinya. Kualitas hatinya. Selanjutnya keutamaan Abu Bakar waktu di Madinah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Abu Bakar wa hifdzuhu li sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan kemampuannya untuk menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab hina ta'ayyamat Hafsatu bintu Umar min Khunais bin Hudzafa As-Sahmi, dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khattab, kata Abdullah bin Umar, waktu Hafsah putri beliau menjanda dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khunais bin Hudzafa, ini suami dari Hafsah. Saat itu merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafat di Madinah. Saat Hafsah kemudian menjanda, kemudian Umar bin Khattab ayahnya, ini kemudian datang kepada Utsman. Faqala Umar bin Khattab, ataitu Utsman ibn Affan fa'aradtu alaihi Hafsah. Saya datang kepada Utsman dan saya menawarkan Hafsah kepadanya untuk dinikahi. Setelah tentu saja Hafsah menjanda. Faqala sa'anzur fi amri. Siapa? Utsman mengatakan nanti saya akan pertimbangkan. Falabithtu layali. Kemudian kata Umar, saya sudah menunggu beberapa hari, menunggu beberapa malam, tapi ternyata belum ada juga jawaban yang pasti dari sahabatnya ini, dari Utsman bin Affan. Tsumma laqiyani, setelah beberapa hari ditunggu ternyata Utsman akhirnya ketemu juga dengan Umar tentang tawarannya dengan Hafsah tersebut. Faqala qad badali anna la atazawwaj yaumi hadza. Kata Utsman, setelah saya pikir-pikir, saya belum berminat untuk menikah saat ini. Saya belum tertarik untuk menikah saat ini, kata Utsman. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, falakitu Abu Bakrin As-Siddiq. Kemudian saya menemui, setelah tadi Utsman merasa belum waktunya untuk menikah, maka ia datang kepada sahabatnya yang lain, yaitu Abu Bakar. Fakultu,
in syi'ta zawajtuka Hafsah binta Umar. Ya, kalau engkau mau wahai siapa Abu Bakar, maka saya akan menikahkanmu dengan putriku Hafsah bintu Umar. Ya, kemudian fasomata Abu Bakar justru kemudian terdiam, ya, tidak memberikan jawaban apa-apa. Ya, falam yarji ilayya syai'an, dan ia tidak menjawabku dengan sesuatu apapun. Ya, kata Umar. Kalau tadi Utsman dia memberikan jawaban, berikan kepada saya waktu untuk berpikir, lalu kemudian dia merasa belum saatnya untuk menikah. Ya, beda dengan respon Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar cuma diam saja, tidak mengatakan ya, tidak mengatakan tidak, dan tidak juga memberikan waktu untuk berpikir. Ya, ini membuat Umar ini ya digantung, tidak ada kejelasan. Ya, ini yang membuatnya kemudian Umar ini merasa kurang nyaman dengan Abu Bakar saat itu. Wa kuntu aujada alaihi minni alayya Utsman. Iya. Dan Umar ini merasa ya, kalau Utsman tadi masih mending, ada jawabannya, ada kepastiannya. Kalau Abu Bakar ini malah justru diam. Ya, kata Umar. Ya. Falabithu layali. Setelah ia bertemu dengan Abu Bakar, tidak ada jawaban, tidak ada kepastian. Ya, setelah beberapa saat, ya, tsumma khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyah. Maka ternyata yang datang mengkhitbahnya, melamarnya justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ya Rasulullah kemudian dinikahkan oleh Umar dengan putrinya Hafsah tadi. Iya. Sisa permasalahan kenapa tadi Abu Bakar ini terdiam saja. Ndak menerima, ndak menolak juga, ndak ada juga kata-kata. Nah, di sini kemudian dalam riwayat ini disebutkan, ya, falakiyani Abu Bakar faqal. Setelah peristiwa pernikahan itu barulah kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syai'an. Sepertinya ada perasaan yang tidak enak di hatimu ini, kata Abu Bakar, tatkala engkau menawarkan Hafsah kepada aku dan saya tidak menjawab apa-apa. Kata Umar, betul, ya, saya memang merasa tidak enak. Ya, saya sudah tawarkan, tapi ternyata mungkin bahasa kita di PHP, yang tidak jelas, diiyakan atau ditolak. Kalau Utsman jelas, ya dia belum mau menikah, tapi engkau malah diam. Dan Abu Bakar menangkap ini bahwa Umar sebenarnya juga, ya pasti akan ada perasaan yang tidak enak ini. Dia sudah menawarkan putrinya, tapi saya cuma diam. Apa kata Abu Bakar? Kenapa sampai diam seperti itu? Ya, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Sebenarnya kata Abu Bakar, ya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawabmu itu kecuali karena saya ya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Hafsah. Ya, jadi Abu Bakar ini sudah menangkap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada keinginan untuk menaruh hati terhadap Hafsah ini. Itulah yang kemudian menghalanginya untuk menjawab itu sebagai bentuk penghormatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia memberikan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam akum li ufshi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saya tidak akan mau menyampaikan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya walau tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qabiltuha. Sekiranya Rasulullah ternyata tidak datang melamarnya, maka sayalah yang akan menikahinya dan menerima tawaranmu tersebut. Ya, jadi Abu Bakar ya, sebagai bentuk penghormatannya terhadap Rasulullah, karena Rasulullah pernah menyebut tentang Hafsah di depan Abu Bakar, dan itu menurut Abu Bakar itu adalah rahasia Rasulullah. Kalau Rasulullah ya, memiliki niat untuk menikahi Hafsah, dan itu yang kemudian Abu Bakar jaga. Ya, bukan ya, seperti mungkin sebagian kita waliyadzubillah, ya, sudah tahu misalnya temannya punya hati kepada seorang perempuan, ternyata dia yang ditawarin justru dia tikung temannya. Ya, kalau Abu Bakar tahu ternyata sahabat saya ini, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya ya, ada keinginan hati kepada Hafsah, maka ia menahan dirinya. Ia diam saja, dan ia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin menikahinya. Ini diantara ya keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bagaimana ia menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung diutarakan saat itu. Ya, akan tetapi nanti setelah Rasulullah menikah,
baru kemudian ia memberikan jawaban bahwa saya dahulu diam ya karena saya tahu bahwa Rasulullah pernah menyebut tentangnya di hadapanku. Ya, nanti sekiranya Rasulullah ternyata tidak berkeinginan untuk menikahinya, ya, saya yang akan maju, kata Abu Bakar. Ya, selanjutnya pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, keutamaan Abu Bakar yang lainnya saat di kota Madinah adalah Abu Bakar wa amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar. Abu Bakar adalah orang yang sangat terkenal dengan karakternya yang memerintahkan kepada kebenaran dan melarang terhadap kemungkaran. Ya, taqulu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Aisyah mengatakan di dalam riwayat ini, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatan. Ya, pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masuk ke rumahku ya, dan pada saat itu saya lagi bersama dengan jariyatan, dua budak wanita yang masih muda ya, yugonniyani biginain bu'ath ya. Waktu itu dua budak ini lagi bernyanyi, bersyair ya, lagi bernyanyi ya, fastaja alal firash, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam dan baring ya, baring di firashnya ya, baring di kasur beliau ya, wa hawwala wajhahu, dan ia memalingkan wajahnya ya. Fadakhala Abu Bakar fantaharani, kemudian Abu Bakar datang dan langsung memarahiku, kata Aisyah. Wa qala mizmaru syaitan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abu Bakar kepada putrinya, apakah engkau ingin memasukkan ya, seruling-seruling syaitan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, padahal ya tadi ada dua budak wanita yang menyanyi. Abu Bakar langsung marah melihat hal itu. Apakah engkau ingin memasukkan seruling-seruling syaitan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan mengatakan, ya da'huma, biarkan mereka berdua. Ya, kenapa jamaah sekalian? Karena saat itu adalah lagi hari Id. Ya, Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, fa innaha ayyamu Id. Wahai Abu Bakar, hari ini adalah hari raya. Ya, biarkan ia bersenandung. Ya, ini merupakan pesan bagi kita jamaah sekalian, betapa musik itu bukan sesuatu yang sangat familiar ya di kalangan sahabat. Sekiranya hal itu biasa-biasa saja, ya pasti Abu Bakar tidak marah sampai menghardik putrinya, mengatakan engkau memasukkan seruling-seruling syaitan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan gambaran betapa hal ini sangat tabu sekali. Betapa bernyanyi, bermusik itu sesuatu yang tabu sekali di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas khilafnya di dalam fikih permasalahan ini, tetapi ini menunjukkan kepada kita bagaimana sikap hukum sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganggap musik ini bukan sesuatu yang akrab dengan kehidupan mereka. Bahkan Abu Bakar sampai menghardik putrinya. Makanya dari riwayat ini, ya setidaknya dalam perkara lagu ini ulama memberikan ya, 3 batasan yang ketat. Yang pertama waktunya, yaitu tidak sembarang waktu. Ya, bagi yang memiliki pandangan yang demikian, hanya di waktu walimatul urs saja atau di hari-hari raya. Ya, bukan di setiap saat. Bahkan nyanyian dan musik itu yang lebih dekat dengan kita daripada Al-Quran. Ya, hanya di kesempatan-kesempatan tertentu seperti pada saat ini. Ya, kesempatan Id itu Rasulullah biarkan karena ini hari Id, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Bakar sudah marah sekali dan mengatakan ini adalah seruling syaitan. Yang kemudian kedua alatnya, ya saat itu alat yang dipakai itu alat duf. Ya, duf itu semacam gendang ya, yang terbuat dari kulit binatang ya. Bukan bebas alat juga. Bahkan ya, misalnya Imam Al-Ghazali termasuk di antara ulama yang membolehkan musik misalnya, juga tidak memutlakkan semua alat musik boleh. Di antara yang tidak dibolehkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya itu adalah seruling dan alat musik yang seperti sejenis dengan gitar yang berdawai seperti itu. Nah, ada enggak sekarang alat musik yang bebas seperti itu? Kan enggak, hampir-hampir tidak kita dapati yang memang hanya memakai duf saja. Yang ketiga, isi dari syair atau diksi-diksi kata yang digunakan pada lagunya. Iya, harus kemudian tidak bertentangan dengan syariat. Ya, betapa agama ini sudah mengatur hal-hal yang seperti ini jamaah sekalian. Jangan ya sebagian orang-orang awam yang karena lagu-lagu Arab
Ya, meskipun itu lagu cinta, lagu orang ditinggal kekasihnya, akhirnya diputar di masjid. Ya, karena dia kira lagu solawatan, ya dikira solawatan atau apa. Ya, ia kerja bakti, ya putar lagu orang yang ditinggal sama pacarnya, putus cinta. Ya, karena apa? Kata-kata yang ia gunakan, diksi yang ia gunakan adalah bahasa Arab, ia mengira itu sebagai doa, ia mengira itu sebagai solawatan, ya padahal isinya adalah orang-orang yang lagi kasmaran atau orang-orang yang lagi patah hati dan seterusnya. Ini menunjukkan jamaah sekalian, ya pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala melihat sesuatu yang tidak beres, maka ia adalah orang yang terdepan untuk kemudian mengingkari perbuatan mungkar tersebut. Selanjutnya pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, keutamaan yang lain dari Abu Bakar adalah hirsuhu ala du'a. Abu Bakar ini adalah orang yang paling semangat di dalam berdoa dan minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ja'a Abu Bakar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Ya, di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan bahwa Abu Bakar pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Lalu ia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ada'u bihi fi sholati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang dengannya saya baca pada saat saya sholat. Ini tentu saja suatu yang luar biasa istimewa jamaah sekalian. Yang minta untuk diajarkan doa ini bukan sembarang orang. Akan tetapi orang terbaik di umat ini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengajarkan doa juga bukan sembarang orang, bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, tetapi khairu khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, penghulu para nabi dan rasul, dan diajarkan untuk dibaca pada saat sholat sebelum salam. Ya, tentu ini doa yang sangat istimewa jamaah sekalian, karena yang minta untuk diajarkan adalah manusia istimewa, ya, orang kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mengajarkannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa ini, qala Sallallahu Alaihi Wasallam, kul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya, wahai Allah, ya Allah, ya, inni zalamtu nafsi zulman katsira, saya telah menzolimi diriku sendiri dengan kezoliman yang banyak. Wala yakfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mampu untuk mengampuni segala dosaku ya Rabb, ya Allah, kecuali Engkau. Faghfirli magfiratan min indik, maka ampunilah aku dari dengan pengampunanmu ya Allah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, ya, dan rahmatilah aku ya Allah, karena Engkau sesungguhnya adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang pendek ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya. Ya Allah, saya menzolimi diriku ini dengan kezoliman yang banyak, maka ya tidak ada yang bisa mengampuni dosaku yang banyak ini kecuali Engkau. Faghfirli magfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan pengampunan di sisimu ya Allah. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, karena Engkau sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar ini intinya adalah istighfar jamaah sekalian. Bagaimana mengakui dosa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebagaimana dikatakan bahwa khair doa al-istighfar. Sebaik-baik doa itu adalah istighfar. Abu Bakar datang minta doa kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah mengajarkan doa istighfar ini. Ya, di hadis yang lain pada saat Aisyah minta doa kepada Rasulullah, diajarkan doa kepada Rasulullah kalau ketemu dengan malam Lailatul Qadar itu, diajarkan juga doa tentang istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Iya. Siapa seorang tabi'in, Hasan Al-Basri, ya, didatangi oleh orang-orang yang minta solusi kepadanya.
Ya, datang orang yang kemudian melihat ya, kondisi kemarau yang sangat panjang. Hasan al-Basri kemudian memberikan satu solusi, pulang, perbaiki hubunganmu dengan Allah, beristighfar. Datang orang yang kedua dengan masalah yang lain, dengan hidupnya yang sangat sempit, sangat melarat, sangat miskin. Ternyata Hasan al-Basri memberikan satu solusi yang sederhana juga. Pulang, perbaiki hubunganmu dengan Allah dan banyak-banyak beristighfar. Ada orang yang datang tidak memiliki anak, mandul, belum dikarunia oleh Allah dengan anak, maka Hasan al-Basri juga memberikan anjuran untuk banyak-banyak beristighfar. Datang orang yang keempat, dengan usahanya yang gagal panen, pertaniannya yang gagal panen, Hasan al-Basri juga memberikan solusi untuk beristighfar. Betapa agung ini jamaah sekalian masalah istighfar ini. Karena kenapa jamaah sekalian? Kebanyakan permasalahan kita itu terjadi karena dosa yang kita lakukan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mana zala balaun illa bidambih. Tidaklah turun suatu musibah ini kecuali karena bidzam, kecuali karena dosa, dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Termasuk jamaah sekalian, masalah virus corona yang kita hadapi saat sekarang ini, dan semua kita terdampak, kesehatan, kemudian finansial, keluarga semuanya terdampak. Maka mari kita juga melazimi istighfar ini. Karena istighfar ini sangat dahsyat sekali jamaah sekalian. Doa tatkala Nabi Yunus ditelan oleh ikan, apakah kemudian Nabi Yunus berdoa, ya Allah keluarkan saya dari ikan ini? Ternyata tidak jamaah sekalian. Nabi Yunus tidak langsung berdoa seperti itu, tetapi beristighfar kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mengakui kekurangannya, mengakui kesalahannya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Rabb. Subhanaka maha suci Engkau ya Rabb. Ini kuntu minadz zalimin. Saya ini dulu adalah bagian dari orang-orang yang zalim. Kemudian Nabi Adam, tatkala kemudian melanggar di surga, apakah kemudian ia minta, ya Allah masukkan kembali aku ke dalam surga? Ternyata beristighfar juga jamaah sekalian. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka kami bagian dari orang-orang yang zalim. Maka jamaah sekalian, ya istighfar ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Maka ini senantiasa perlu kita lazimi, terutama di masa turunnya musibah seperti saat sekarang ini. Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salaf kita, pernah kemudian tertusuk duri. Ia mencabut duri itu dan mengatakan, duri ini engkau menusukku karena dosa yang saya lakukan. Karena Robku tidak mungkin menzolimiku. Allah Maha Adil, tidak mungkin zolim kepada kita. Maka begitu juga jamaah sekalian, setiap problema yang kita hadapi, mungkin anak yang rewel, kita muhasabah, jangan sampai ini karena dosa yang kita lakukan. Kendaraan kita yang kemudian bermasalah, pernah tidak kemudian kita hadirkan dalam hati kita, mungkin ini karena dosa yang saya lakukan. Makanya mudah-mudahan dengan pandemi yang kita hadapi saat sekarang ini, selain kita mengambil sebab dengan protokol kesehatan dan anjuran-anjuran para ahli, maka istighfar ini yang senantiasa perlu kita perbanyak. Jangan sampai kemudian musibah ini turun ke kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan begitulah para salaf dahulu, mereka iktiraf, mereka mengakui kesalahan mereka mengakui dosa mereka, dan mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, di kita saat sekarang ini berat orang mau mengakui dosanya. Tatkala yang mendapatkan musibah langsung mengatakan, ya Allah dosa saya apa, kesalahan saya apa. Nah, ini yang berat. Kata ulama kita, justru hukuman yang paling berat dari dosa itu tatkala ia tidak merasa berdosa. Akhirnya ia terus mengulang-ulangi dosa tersebut. Kita perlu mengiktiraf, kita perlu mengakui dosa yang kita lakukan dan meminta ampun atas dosa-dosa tersebut kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang terakhir,
pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, keutamaan Abu Bakar di kota Madinah adalah Abu Bakar wa sabquhu ila fi'lil khairat. Abu Bakar dan bagaimana cepatnya beliau melakukan kebaikan-kebaikan. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkumul yauma shaiman. Siapa di antara kalian pada pagi hari ini yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar ana. Abu Bakar kemudian mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, qala faman tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa di antara kalian hari ini yang sudah mengantar jenazah juga, mengiringi jenazah? Qala Abu Bakar ana. Abu Bakar kemudian mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, faman at'amal yaum miskinan. Siapa di antara kalian pada hari ini yang sudah memberi makan orang-orang miskin? Qala Abu Bakar ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Kemudian terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, faman ada minkumul yauma maridan. Siapa di antara kalian hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar ana ya Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, majtama'an fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah kebaikan-kebaikan ini terkumpul pada seseorang kecuali orang itu pasti akan masuk surga, kata Rasulullah. Baru pagi hari jamaah sekalian, lihat berapa banyak kebaikan yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar. Berpuasa, kemudian mengantar jenazah, memberikan makan orang miskin, dan menjenguk orang sakit. Ini baru pagi hari. Tetapi sudah melakukan ibadah luar biasa seperti ini jamaah sekalian. Dan semuanya ini adalah ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Ibadah-ibadah yang sifatnya interaksi dengan sesama. Dan ini yang senantiasa juga perlu kita perhatikan, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kadangkala kita sudah selesai dengan diri kita. Maksudnya ibadah-ibadah ritual kita itu walillahil hamd sudah selesai. Ya, sholat kita di masjid berjamaah. Ya, kemudian Quran juga kita lazimi, kita senantiasa akrab dengan Quran. Ya, juga majelis-majelis ilmu. Tetapi giliran ibadah sosial, kita kadangkala alfa jamaah sekalian. Ada kerja bakti di masjid, tidak pernah kita kelihatan. Giliran sholat berjamaah ternyata di saf terdepan. Tapi kalau kerja bakti tidak pernah kelihatan. Nah, ini juga tentu masalah. Keluarga ada atau tetangga ada yang kelaparan, tidak pernah perhatikan. Atau ada tetangga keluarga yang kemudian meninggal, tidak pernah terlihat keberadaannya. Nah, ini yang senantiasa perlu untuk diperhatikan. Bagaimana Abu Bakar dari sejak pagi hari sudah melakukan ibadah-ibadah yang mulia ini. Memberi makan orang miskin, ya, menjenguk orang sakit, ya, mengantar jenazah. Di waktu yang sama ia berpuasa. Ya, dan sebaliknya juga ada orang yang ibadah sosialnya bagus, tetapi ibadah ritualnya kemudian kesolehan pribadinya yang bermasalah. Ini juga tentu tidak dibenarkan sama sekali. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik lewat ritual yang kita lakukan, juga dengan ibadah-ibadah sosial kita sesama manusia, akhlak kita, kebersamaan kita dengan mereka yang senantiasa juga perlu untuk kita jaga. Dan inilah yang kita teladani dari Abu Bakar. Dari sejak pagi tatkala Rasulullah bertanya tentang amal soleh, ternyata Abu Bakar ini sudah mengungguli sahabat-sahabat yang lain. Ia sudah berpuasa, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, dan memberikan makan kepada orang miskin. Maka tidak salahlah ya, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentangnya tadi, bahwa tatkala Abu Bakar ditimbang dengan umat ini, ternyata Abu Bakar lebih berat keimanannya daripada umat ini. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Sekali lagi mudah-mudahan momentum kemerdekaan ini kita isi dengan hal-hal yang positif. Ya, sebagaimana tadi kita bisa meneladani dari Abu Bakar. Kita bersegera untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Kita perhatikan lingkungan kita perhatikan orang-orang sekitar kita, bagaimana kita menjaga keamanan, ketertiban, dan sekali lagi kita selain harus soleh secara individu, bagaimana kita mempelajari dan mengaktualisasikan soleh secara sosial. Dan ini yang kita pelajari dari Abu Bakar, bagaimana ia memberikan efek yang positif terhadap lingkungannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada moderator. Bismillah, Masya Allah, syukran jazakallah atas pemaparan materinya Ustadz. Ya. Dan selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama dari Ibu Erlita Rabbani. Izin bertanya Ustadz, Ya. bagaimana kiat-kiat menghilangkan sakit hati terhadap seseorang yang membuat kita sampai susah tidur Ustadz? Ya, ini masalah klasik ya. Ya, bagaimana kiat-kiat ya menghilangkan sakit hati. Ya, jamaah sekalian, a'azzakumullah. Hampir semua sakit hati itu gara-gara permasalahan dunia. Ya, jarang-jarang ada orang sakit hati itu gara-gara urusan akhirat. Ya, ia sakit hati karena didahului, kemudian sholat berjamaah, ya terlambat sholat berjamaah. Kebanyakan sakit hati itu pangkalnya semuanya gara-gara urusan dunia. Apakah sakit hati gara-gara urusan uang dan yang lainnya. Makanya ini yang kemudian perlu didudukkan di dalam hati kita, jamaah sekalian, bagaimana kita memandang urusan dunia ini. Ya. Bahwa dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan jatah pada setiap kita yang tidak akan tertukar. Ya. Kalau kemudian ada orang yang berbuat zolim kepada kita, yakinilah selalu bahwa Allah Maha Adil. Ya. Hal yang senantiasa perlu kita iltizam adalah selama kita berada pada jalan yang benar, maka serahkan segala sesuatunya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi masalah, ya kalau kita berada dalam pihak yang meniti jalan yang keliru. Ini yang senantiasa kita perlu bertaubat ya, dan memperbaiki cepat diri kita untuk senantiasa berada di atas jalan yang benar. Ya, kalau urusannya masalah dunia, lalu kemudian menyangkutnya hanya permasalahan materi, ya, dan kita adalah orang-orang yang terzolimi, maka jamaah sekalian a'azzakumullah, tidak ada sesuatu yang terlewat begitu saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang Maha Adil untuk memberikan keputusan yang terbaik kepada hambanya. Ya, selama kita meyakini hal itu, maka ya, tidak akan ada kegelisahan, tidak akan ada sakit hati. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kegelisahan dan sakit hati kita itu kebanyakan permasalahan dunia saja. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan, lan tamuta nafs hatta tastawfi rizqahu wa ajalahu. Tidak akan meninggal satu jiwa sebelum ia mengambil seluruh jatah rezekinya dan menghabiskan seluruh jatah umurnya. Maka ini jamaah sekalian yang senantiasa perlu kita perhatikan. Ya, selama bukan urusan agama, selama bukan urusan akhirat, maka kita perlu banyak untuk melapangkan hati. Untuk hal-hal yang bisa kita maafkan, maka sebaiknya kita maafkan. Kalaupun kemudian kita ingin mengambil tindakan, maka ada jalur-jalurnya secara proporsional. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya Ustadz, Ya. dari Bapak Yazid. Tadi disebutkan bahwa Abu Bakar memiliki keutamaan sebagaimana yang disebutkan karena hatinya yang sangat mulia. Ya. Memiliki hati seperti Abu Bakar, apakah itu murni dari Allah Ustadz, ataukah ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebagai hamba Allah? Iya. Masalah hati termasuk masalah akhlak ini ada dua kata ulama kita jamaah sekalian. Ada sifatnya jibili, ada yang sifatnya memang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awalnya memang orang itu lembut. Ya, ada juga orang yang dari lahirnya itu orangnya rasional. Ini yang sifatnya jibili. Memang dari sononya seperti itu. Iya. Kan kelihatan orang-orang di sekitar kita. Siapa yang awalnya itu pendiam, penuh wibawa, ada orang yang cerewet, ya, dan seterusnya. Memang karakter seperti ini ada yang memang merupakan bawaan. Ada yang sifatnya bisa diusahakan, bisa diperbaiki. Iya, bisa diperbaiki. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan cara apa? Dengan cara belajar. Wa innamal ilmu bittahallum. Dan karakter yang baik itu dengan tahallum, dengan diupayakan untuk berkarakter yang baik. Begitu juga dengan hati kita harus diupayakan. Kalau dirasa ada hati kita yang bermasalah karena interaksi kita sesama manusia atau yang lainnya, maka cepat kita perbaiki. Ya. Atau kemudian kita merasa hati saya kok tidak seperti hati orang lain.
maka cepat diperbaiki. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Hati saya ini berpenyakit, sudah biarkan saja berpenyakit sampai kemudian mati hati itu. Ya, tidak seperti itu tentu saja. Ada orang yang dikarunia oleh Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Memang dengan hati yang sofi, hati yang bersih, hati yang jernih, tapi ada memang yang kita diuji oleh Allah, apakah karena faktor lingkungan dan yang lainnya sehingga mempengaruhi kondisi hati kita. Nah, tatkala kita sadar dengan kondisi hati yang bermasalah ini, maka mari kita obati ya dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah ya, dan menjauhkan diri kita dari dosa. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznaba 'abdun kanat nuqtatu sauda fi qalbi." Kalau seorang hamba itu melakukan dosa, maka Allah juga akan memberikan satu titik hitam di hatinya. Wa idza zada zidat. Kalau ia menambah dosanya, maka Allah juga akan menambah titik-titik hitam itu di hatinya. Sampai kemudian kalau ia tidak berhenti melakukan dosa itu, jadilah hati itu sebagai ron, kata Rasulullah, hati itu sebagai yang gelap gulita, hati yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya tadi bagaimana kondisi hati ini, ya ada memang yang pemberian dari sejak lahir, ada yang sifatnya bisa diusahakan atau memperbaiki kondisi hati kita yang bermasalah. Wallahu taala alam.